Kalau nggak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para ustadz, para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah lanjutan pertemuan kita. Saya lupa nomor keberapa pertemuannya, tapi tentu saja masih bersama pembahasan taksis am dan sis ya. Oke, saya izin share screen. Oke, kata Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullah taala, at-takhsis qasrul am ini udah kita bahas sampai sini ya, seingat saya. Benar ya? Dalam catatan saya kita sudah bahas sampai sini. Taksis adalah membatasi keumuman suatu lafal yang am dibatasi menjadi sebagian dari anggotanya saja. Jadi kalau ada satu lafal bilang semua siswa, ya, siswanya ada 100. Kemudian ditaksis, ya, semua siswa masuk pagi. Ini lafal am. Kemudian dikatakan kalimat berikutnya, siswa kelas 7 masuk siang. Dan siswa kelas 7 ada 35 orang. Maka berarti dari 100 ini dikurangin 35, dibatasin. Dia nggak lagi 100 yang masuk pagi, tapi jadi berapa? 65. Jadi ada himpunan besar siswa, semua siswa yang masuk pagi, kemudian ada himpunan kecil di dalamnya siswa kelas 7 masuk siang. Jadi dibatasin, aturan dia mencakup semuanya, hukum ini berlaku buat semua, dikecualikan, dikhususkan. Gitu ya. Wa qabiluhu hukmun sabata li muta'addidin, yang bisa menerima taksis adalah hukum yang berlaku untuk beberapa hal, sejumlah hal. Wal asahu jawazu ila wahidin in lam yakunil amu jam'an. Dan kalau lafal amnya itu bukan jamak, lafal mufrad seperti innal insana lafi khusrin, maka boleh saja tidak bersisa ketika ditaksis kecuali satu. Bismillah. Misalnya lafalnya atau libu atau yadkhulu atau libu al-fasla fi as-sabah. Atau di sini am, misal. Kemudian kali tadi ada berapa? 100. Ya, kita kecualikan. Kita taksis dengan kita mengatakan yadkhulu tullabu as-saffis sabi' kelas 7 fin nahar. Dan soft sabi ada 35 orang. Atau contoh lain, kita kecualikan 99 orang. Saya semua siswa masuk pagi. Ternyata dari 100 siswa ini yang kelas 7 itu 99. Jadi ini sekolah mungkin pernah error gitu ya.
Sempat atau nggak buka penerimaan gitu. Atau gimana ceritanya lah, mungkin standarnya berubah. Intinya kelas 7 itu ada 99 orang, kelas 8 satu orang, nggak ada kelas 9 belum ada. Nah, di sekolah baru buka aja deh. Gitu ya. So, kalau kayak gini ceritanya, berapa orang yang masuk pagi? Berapa orang yang masuk pagi? Satu. Satu aja. Karena 99 masuk siang. Loh, Wix ini am nih. Ya dukulu tolibul fasla fi soba. Al am. Tinggal sisa satu. Iya, tinggal satu. Kamu boleh? Boleh. Ketika lafal amnya tidak jamak. Tolib jamak apa mufrad? Tolib atau libu? Mufrad sudah. Berarti boleh atau libu boleh. Nah, tapi kalau ya dukulu tulabu, kalimatnya begitu. Saya ganti jadi ya dukulu atulabu al-fasla fi sobah. Boleh nggak sisa satu doang? Boleh nggak? Enggak ya. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ya karena sudah jamak dia. Ya, betul sekali. Daragong. Karena lafalnya sini jamak. Dan akol jam'i berapa? Talata. Jamak tersedikit tiga. Jadi minimal sisa tiga. Itulah yang dimaksud penulis. Wal asahu jawazu ila wahidin in lam yakunil amu jam'an. Wa aqallil jam'i in kana. Gitu ya. Jadi, boleh sisa satu. Kalau lafal amnya tidak jamak. Demikian. Dan juga boleh ke sisa aqallil jamak. Kalau memang dia jamak. Jadi wal asau jawazu ila wahidin in lam yakun amu jam'an. Selama amnya nggak jamak, boleh sisa satu. Dan wal asahu jawazu ila aqolil jam'i. Nah, gitu maksudnya. Jadi aqoli di sini majrur atofnya ala wahidin. Ila aqolil jam'i boleh sisa tinggal. Aqolil jam'i jamak tersedikit which is tiga. In kana kalau begitu. Maksudnya kalau begitu apa? Ai in kanal amu jam'an. In kanal amu jam'an. Kalau lafal amnya jamak, mesti akol jamak sisanya. Nggak boleh sisa satu. Oke. Nah, itu pertemuan terakhir bahas kali paragraf ini. Sekarang pertemuan baru. Wal amul maksusu umumuhu muradun tanawulan lakum ini juga udah sebenarnya. Jadi am ketika dikhususkan, ditaksis, umumuhu muradun. Keumumannya tetap dimaksudkan. Jadi ketika 100 nih, ternyata yang masuk siang cuma 6, masuk pagi cuma 65, nggak 100. Apakah 100 tetap dimaksud dalam level semua siswa? Tetap dimaksud nggak? Ketika lafal semua siswa masuk pagi, semua siswa ada 100. Ternyata ada kalimat lain, ada peraturan lain. Semua siswa kelas 7 masuk siang. Kelas 7 ada 35 orang. Berarti yang masuk pagi kan cuma 65, ya nggak? Pertanyaan muncul. Saat ada kalimat semua siswa masuk pagi dan ada peraturan semua siswa kelas 7 masuk siang, apakah dari kata semua siswa ini difahami angka 100? 100 dimasukkan ke dalam kata semua siswa? Atau dari awal sudah dikeluarkan? Jawabannya masih masuk. Tapi masuknya dalam konteks tanawulan, kebercakupan, kemencakupan. Kata semua siswa mencakup 100 siswa tersebut. Secara mencakup saja. Iyalah, kan 100 siswa ini semuanya siswa. Ketika semua siswa, ya 100 itu. Tapi hukum enggak lah hukman. Cara hukum yang dicakup kalimat ini cuma berapa orang? 65. 65 orang. Lah hukman. Yang tanawulan 100. Hukman 65. Iya. Oke, lanjut. Wal muradu bihil khususu. Nah, wal muradu bil khusus maksudnya al-am alladzi urida bihil khusus. Jadi ada kata-kata tertentu, lafal-lafal tertentu yang dia itu
Secara lafal am, am dia. Bahkan jamak nanti kita lihat amnya yang jamak lagi. Tapi sebenarnya maksudnya khusus. Contoh, Syekhul Islam Zakaria sebutkan contohnya alladzina qala lahumun nasu innan nas, surat Ali Imran ayat 173. Coba dibuka. Surat Ali Imran 173. Alladzina qala lahumun nas. Sebentar saya hapus dulu ini. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Oke. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala alladzina, maaf, alladzina qala lahumun nas. Orang-orang yang manusia berkata kepada mereka. Manusia banyak lagi. Anas. Innan nasa qad jama'u lakum. Oke. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum. Anas di sini. Lafalnya am apa khusus? Am apa khos? Am. Am. Apa buktinya dia am? Dari mana dapat simpulan dia am? Ya, makrifat. Alif Arifah. lam. Ma'rifah. Betul. Bagus sekali. Sekarang dia amnya yang jamak apa yang enggak jamak? Apa yang mufrad? Lafal amnya. Kan tadi udah kita bahas. At-thalib dan at-tulab sama-sama am. Tuh, at-thalibu am, at-tulabu am. Tapi at-thalib mufrad, at-tulabu am dan jamak. An-nas nih am yang bagaimana? Jamak, Ustaz. Nah, amnya jamak. Oh, oke. Ternyata kata Syekhul Islam, yang dimaksud dengan alladzina qala lahumun nas. An-nas di situ cuma satu orang. Siapa? Nu'aimun Mas'ud al-Asja'i. Siapa? Nas di sini Nu'aim bin Mas'ud. Mas'ud al-Asja'i. Pertanyaan muncul. Gimana itu lafal am dimaksudkan satu orang? Bisa. Dalam bahasa Arab mungkin yang begitu. Bahkan jamak deh. Padahal tuh nas manusia. Tiga ke minimal. Enggak juga. Satunya. Memang majas dia dari awal. Ini nggak terikat aturan nas mesti tiga gitu. Enggak. Oke. Apa kenapa dia si Al-Nuaim bin apa namanya Asad al Mas'ud al-Asja'i ini radhiyallahu anhu ya itu disebut An-Nas. Ya Allah Subhanahu wa taala bahasa gitu lah kita bilang. Kata beliau, liqiyamihi maqama katsirin fi tathbitihil mu'minina an mulaqati Abi Sufyan wa ashabahu. An mulaqati Abi Sufyan wa ashabihi. Karena Nuaim bin Mas'ud al-Asja'i ini kan kisahnya menjelang perang Ahzab ya. Ya. Masuk Islamnya Nuaim bin Mas'ud al-Asja'i itu juga menjelang perang Ahzab itu, menjelang perang Khandaq. Waktu ngomong gini sebenarnya konteksnya negatif Allah bilang. Makanya kata Syekhul Islam bilang, Zakaria Al-Ansari rahimahullah, karena Nuaim bin Mas'ud Al-Ansari sendiri, tapi kata-kata Nuaim bin Mas'ud Al-Asja'i waktu itu membuat orang-orang Islam mentalnya jeblok. Ya. Jadi takut semua menghadapi Abu Sufyan dan pasukannya. Cukup sendiri, tapi kekuatannya seperti
orang banyak. Model-model influencer medsos zaman sekarang. Satu orang. Tapi kalau udah ngomong udah kayak orang banyak yang ngomong. Gitu ya. Oke. Nah, pertanyaan yang begini, itu apa yang dimaksudkan saat eh, dia dilafalkan? Saat ayat ini kita baca gitulah gampangnya ya. Apakah ini maksud dari awal sudah khusus? Apakah dari awal dimaksudkan umum? Bagaimana? Sebelum ke situ, saya mau beri dulu gambaran agar kita lebih ngeh. Dalam bahasa Indonesia ada juga model mirip begitu. Lafalnya am, tuh orang banyak, tapi maksudnya orang tertentu. Sebagai contoh, Filipina menggilas Indonesia 1-0. Pertanyaan saya, apakah yang mengalahkan Indonesia 1-0 tuh? Filipina, seluruh Filipina ini. Seluruh orang Filipina mengalahkan Indonesia. Seluruh Indonesia dikalahin 1-0. Nah, gimana? Dan, Filipina. udah Enggak. timnya aja satu tim 11 Itu orang. cuma 11 doang misalnya. Itu cuma 23 kalau macam cadangan bisa. Gitu. Atau bulu tangkis lah. Single. Indonesia gimana? Mengalahkan Tiongkok di final Piala Thomas. Nah, bisa. Atau di Olimpiade misalnya. Misal. Yang main cuma satu. Ya. Lawan satu juga. Tapi dibilang Indonesia mengalahkan Cina. Indonesia, oh, seluruh Indonesia lawan seluruh Cina. Enggak. Itu agak mirip begitu konsepnya ya. Konsepnya mirip seperti itu. Jadi ada juga dalam bahasa Indonesia padanan yang kira-kira mirip, yaitu apa yang biasa kita kenal dengan majas totem pro parte atau kebalikannya majas pars pratoto. Ya. Mm-mm. Kalau totem pro parte itu totem seluruh mewakili parte sebagian. Di Indonesia mengalahkan Tiongkok di final Olimpiade bulu tangkis single putra itu majas totem pro parte. Itu yang kita bahas kan. Lafalnya seluruh, tapi maksudnya sebagian. Oke, udah ngerti ya jadinya. Nah, sekarang dan ini ada juga contoh-contoh lain selain ini misalnya eh yahkumu bihan nabiyun surat An Al-Maidah ayat ke-42 ya. Allah bilang yahkumu bihan nabiyun. Para nabi menghukuminya, memutuskannya. Padahal maksudnya nabiyun itu Nabi Muhammad SAW aja. Tapi an-nabiyun, para nabi jamak tuh. Para penafsir, sebagian penafsir bilang itu Nabi Muhammad aja. Berarti an-nabiyun lafalnya am, tapi al-muradu bihi al-khusus al-khos. Alladzi urida bihi al-khusus. Oke, wal muradu bihil khususu ay wal amul muradu bihil khususu laisa muradan. Maka keumumannya dari awal sudah tidak dimaksudkan. Laisa muradan. Ay laisa umumuhu muradan. Laisa umumuhu muradan. Allah firmankan, am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Contoh lain dari Syekhul Islam. Surat 4 ayat 54. Apakah mereka dengki kepada seluruh manusia? Am yahsudunan nasa. Padahal maksudnya dengki kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi diungkapkan dengan an-nas, Nabi Muhammad SAW padahal maksud. Nah ini dari awal ayat tersebut tidak dimaksudkan seluruh manusia terus dikhususkan kagak. Dari awal udah laisa umumuhu muradan. Keumumannya tidak dimaksudkan. La tanawulan wala hukman. Tanawul kagak, hukum juga kagak. Terus apa dong dimaksud gitu? Bal kulliyun ustumila fi juz'in. Tapi dia cuma sebuah kata kuli, kata global yang digunakan untuk memasukkan sesuatu yang parsial. Fahuwa majazun qat'an, maka dia pastilah majaz. Kenapa? Karena dia bukan hakikoh. Hakikoh sebenarnya dikatakan Imam Syuuti misalnya itu adalah kata yang digunakan
sesuai dengan yang dia kata yang dimaknai sesuai dengan penggunaannya kali pertama, penggunaannya saat penyusunan pertama. Itu ya. Dari awal orang Arab menggunakan kata anas, seluruh manusia itu untuk sesuatu yang global, umum, seluruh manusia. Lah kok tiba-tiba digunakan untuk Nabi Muhammad SAW aja? Berarti majas. Nah, dia istimal lafzi fi ghairi ma wudi'a lahu ibtidaan. Menggunakan lafal eh, bukan pada yang penggunaannya kali pertama. Wal asahu anal awal haqiqah. Oke, berarti al-am alladzi urida bil khos haqiqah atau majaz? Al-am alladzi urida bil khusus, maaf. Al-am alladzi urida bil khusus. Ini haqiqah atau majaz? Am yasudunan nas alladzina qalahumun nas yahkum bihan nabiyun. Itu umum tapi dimaksudkan khusus. Itu haqiqah, lugas, makna hakiki apa kias? Kiasan, majazi. Hah? Gimana? Hakiko. Haqiqah, ada jawaban lain. Al-am alladzi urida bil khusus. Majasi Ustaz. Jaz. Kalau al-am al-maksus, am, beneran dimaksudkan am tadi yang tanawul itu. Terus dikhususkan. Itu dari awal itu haqiqah atau majaz? Amnya itu. Hakiko. Hakiko. Oh. Nah, makanya dikatakan di sini wal asahu annal awwala haqiqatun. Yang lebih benar bahwa yang pertama maksud itu al-amul maksus. Am yang normal yang biasa. Itu haqiqah. Kalau al-am alladzi urida bil khusus itu majaz. Qat'an, bukan kata Syekhul Islam, sepakat mesti itu pasti majaz. Kalau al-am al-maksus itu haqiqah. Fahuwa hujjah karena itu dia apa? Dia hujjah. Al-am al-maksus hujjah. Karena makanya sahabat berdalilkan dengan al-am ya, sangat sering tanpa ada pengingkaran dari yang lain. Gitu. Berarti menunjukkan bahwasanya para sahabat biasa berhujjah dengan al-am al-maksus. Kalau kita melihat misalnya tadi ada siswa masuk siang, kita bisa negur, kok kamu masuk siang? Ya dakhulu tulabu fis sobah. Masuk pagi. Nah, kita bisa berargumen gitu, nggak apa-apa. Nggak harus tanya dulu, kamu kelas berapa? Nggak harus. Udah bisa kita, setiap ada siswa kagak masuk sekolah pagi-pagi, kita bisa bilang, ya dakhulu tulabu al-fasla fis sobah. Bisa. Nanti kalau dia bilang, oh enggak, saya kelas 7 ada pengecualian. Oh ya udah. Tapi nggak salah, yang pertama nggak salah. Teguran pertama nggak salah. Karena memang begitu. Ya, ini jangan jangan sembarangan berdalil dengan am. Jangan-jangan dia dimaksud, ya betul, oke ada mamin amin illa waqat khusus kata Imam Syafi'i dan lain-lain. Nyaris nggak ada am yang tidak ada di pengkhususannya. Tapi kalau gitu kita nggak bisa berdalil dengan apapun dong. Maksudnya susah. Nggak bisa ngelarang-larang orang. Aki, jangan begini Aki. Karena bisa jadi dia dikhususkan, bisa jadi pengecualian. Enggak, bisa kita. Ada orang nggak puasa makan siang-siang. Kita bilang, Aki, astagfirullah. Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam misalnya. Contoh-contoh. Alladzina amanu semuanya antum muslim kan? Nah, kena nih dibilang akhi ana musafir. Nah, salah nggak teguran kita yang pertama, salah apa nggak? Salah apa nggak? Nah, salah apa nggak kita kali pertama negor tuh? Akhi antum kenapa makan akhi antum jangan makan siang-siang bulan Ramadan. Ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Alladzina amanu Ini orang muslim nih, misalnya lagi di masjid makan gitu. Dia bilang, afan lagi, ana musafir, ini lagi singgah di masjid. Salah nggak teguran kita yang pertama? Enggak Ustaz. Nggak salah. Memang begitu. Para sahabat biasa berdalilkan dengan keumuman-keumuman. Biasa. Nanti kalau di disampaikan, oh saya dikecualikan, ya udah. Oh ya udah kecuali. Gitu. Demikian, wallahu alam. Ada pertanyaan dari Ustadz Abi. Apa kabar Syekh Abi? Yang amurida bil khus apakah bukan hujah? Jadi gini, yang aladzi bil khus nggak bisa dijadikan hujah untuk kasus
Selain yang disebutkan aja. Jadi nggak bisa kita melihat orang apa namanya siapapun itu terus kita kenakan hukumnya ke dia, enggak lah, karena dari awal dia tidak am, betul-betul am, tidak hakiki. Maka nggak bisa dijadikan hujah untuk hukum, menerapkan hukum, mentahqiqul ya mentahqiqul manat dari hukum itu sendiri. Nggak bisa kita terapkan tuh, nggak bisa. Lihat orang, oh kamu masuk ke dalam alladzina qala lahumun nas, nggak begitu. Itu maksudnya bukan hujah, bukan berarti ayatnya ini bukan hujah, enggak. Ayatnya hujah tetap. Hujah untuk makna yang tertentu, makna apa ayat ini? Pesannya apa? Hujah dia, ya. Cuma bisa nggak dia hujah buat hukum fikih bahwa berlaku padanya semua manusia? Nggak bisa. Gitu, wallahu alam. Karena dia tidak secara hakiki tidak yatanawal jami' afrodi. Satu rifa, kefal hal ya satu rifa. Amuradu bihi khusus ini irisan dengan bahasa majaz musal enggak. Kalau tidak keliru itu lakul kul wa iratul juz. Betul sekali. Barakallahu fik. Bagus Ustaz Yurifa, jeli menghubungkan satu ilmu dengan ilmu lain. Itu skill penting ya. Skill. Ustaz Agung, pengetahuan kita bahwa keumumannya itu majaz berarti setelah kita membaca tafsirnya. Iya betul begitu. Heeh, betul seperti itu. Tafsir kita lihat, tafsiran Nabi, tafsiran sahabat dan lain-lain. Nanti kita dapat. Wallahu a'lam bishawab. Kata Syekhul Islam, wa yu'malu bil ami walau ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla al-bahthi anil mukhassis. Sekarang muncul pertanyaan. Tadi katanya nggak salah kalau kita negor orang dengan lafal-lafal am gitu. Nanti kalau dia bilang, maaf akhi, ana termasuk yang maksus. Ya nggak salah kita tegurannya. Oke, pertanyaan. Kalau bukan negor deh, kita berhujah jadi boleh nggak kita ngamalin hadis ayat yang am sebelum nyari pentaksisnya? Boleh nggak? Ada Terus ayat nih. terus tawakuf terus dan Apa harus nyari dulu? Nah, apa harus tawakuf dulu? Harus abstain dulu? Waduh, repot juga kalau abstain dulu kata Imam Syafi'i tadi kan mamin amin illa waqad khusis. Nyaris tak ada am kecuali ada pengkhususnya. Mesti ada pengkhusus. Cari apa am? Contoh. Sebutin saya lafal am. Nanti saya sebutin pentaksisnya. Susah. Dalam hukum itu cuma satu aja lah. Contoh, wallahu a'lam ya. Ya, sempat nyari-nyari iseng panjang. Dapat satu aja dalam fiqhiyat. Yaitu surat 4 ayat 23. Hurrimat alikum ummahatukum tuh bila mukhasis. Nggak ada pentaksis. Tapi lain-lain ada. Minimal pentaksisnya famanituro ghairu bagin. Itu contoh pentaksis tuh. Haram makan ini. Ada pentaksisnya. Kecuali kalau darurat. Itu. Makanya nggak tawakuf dalam madzhab Syafi'i. Kalau sebelum nyari mukhasis repot juga. Nggak. Bahkan meskipun Nabi udah wafat, iya. Mungkin kalau zaman sahabat mungkin susah juga karena Nabi masih hidup. Bisa aja Nabi ntar menyabdakan mukhasis. Nggak, setelah Nabi wafat pun begitu. Setelah Nabi wafat, yuk malu bil ami walau ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla al-bahthi al-mukhassis. Kenapa? Kata Syekhul Islam, li'annal asla adamu. Karena pada asalnya mukhasis nggak ada. Walaupun tadi ya ada giumnya, nyaris nggak ada yang nggak bermukhasis, tapi kan al aslu adam, al aslul adam, istishab ya. Pada asalnya nggak ada. Kalau gitu kita pegang hukum asalnya, nggak ada. Ya, amalin dulu aja. Gitu. Cuma penting, ini bicara amal ya, jadi nggak bicara istihad atau istihad ya nggak bisa sembarangan. Yuk mal, amal kita amalin. Demikian. Wallahu misal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.